Ini adalah sesi ramalan rezeki dan hoki untuk zodiak Scorpio di bulan Desember tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Inilah kartu Gilda Trevier Lenormand Expanded Edition yang akan kita gunakan untuk sesi ramalan rezeki dan hoki zodiak Scorpio di bulan Desember tahun 2020. Kita spread dulu. Untuk rezeki karyawan, untuk rezeki pengusaha, untuk rezeki ibu rumah tangga, untuk rezeki TKI, untuk rezeki yang mencari kerja. Kita rapikan dulu, sama-sama kita buka. Ring, fish, clover, ul, man, mice, coffin, magnifying glass, choice, max. Baiknya kita mulai. Kartu pertama dari klaster rezeki karyawan adalah ring. Jadi kurang lebih seperti ini. Ring ini menjelaskan bahwa akan ada komitmen di bulan Desember ini. Akan ada perjanjian yang kamu sepakati. Ring ini juga menggambarkan mungkin kamu akan mendapatkan peningkatan bayaran dari kantor. Mungkin juga bisa mendapatkan bonus. Atau kamu akan bisa mendapatkan kenaikan pangkat. Ring ini juga menjelaskan adanya keharmonisan yang baik di dalam suatu penyatuan. Lalu, ring juga merupakan pertanda dari pernikahan, pertunangan, atau dari berpacaran. Selain daripada itu, ring ini juga memberitahukan kepada kamu bahwa ini adalah simbol keberuntungan. Ini adalah simbol dari kestabilan ekonomi, dan ini adalah simbol dari hidup yang baik. Kartu keduanya adalah kartu fish yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan lainnya. Kurang lebih seperti ini. Kamu akan sangat sibuk, akan memiliki banyak pekerjaan. Kamu juga akan dikejar-kejar oleh target. Lalu, ada banyak proyek dan pekerjaan yang harus kamu selesaikan dengan tepat waktu. Fish menggambarkan, jika kamu adalah seorang marketing atau sales, maka omset kamu akan meningkat, target kamu bisa tercapai, ya at least omset kamu bisa melebihi dari bulan kemarin. Lalu secara finansial, kamu akan bisa lebih independen. Lalu, kamu juga akan bisa belajar banyak hal, akan bisa mengekspansi diri kamu, dan kamu akan menjadi lebih berpengetahuan. Akan tetapi, fish ini juga menggambarkan, jika kamu terlalu sibuk hingga pusing, lelah, dan stres, maka berbagi tugaslah dengan yang lain. Delegasikan tugas dengan baik, delegasikan tugas dengan sesuai. Baik, ini kartu clover yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan lainnya. Di antaranya seperti ini. Kamu akan lebih beruntung. Kamu akan lebih bahagia. Keadaan akan menjadi lebih baik untuk diri kamu. Semuanya akan menjadi lebih positif. Dan semuanya akan menjadi lebih penuh harapan. Selain itu, kesulitan-kesulitan yang terjadi akan berubah menjadi kesempatan-kesempatan. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa memajukan karir kamu, meningkatkan diri kamu, atau membuat diri kamu memiliki reputasi yang baik. Selain itu, akan ada kejutan yang menyenangkan untuk diri kamu, akan ada wajah bahagia di wajah kamu, dan akan ada kelegaan yang hadir di dalam hidup kamu. Clover juga menggambarkan
ada seseorang yang memikirkan kamu dari jauh. Dia mungkin merindukan kamu dan ingin bertemu dengan diri kamu. Selain itu, Clover juga menggambarkan pergantian musim. Mungkin kamu bisa pindah kerja atau kamu menjadi pengusaha. Baik, inilah kartu Owl. Kartu pertama dari cluster pengusaha. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Owl ini menandakan komunikasi, menandakan koneksi, menandakan bahwa sangat penting sekali jika kamu bisa berkomunikasi dan terkoneksi dengan pelanggan kamu, dengan supplier kamu, dengan rekan bisnis kamu, atau dengan karyawan kamu. Lalu komunikasi ini juga akan membawa kedekatan, sehingga hidup kamu akan menjadi lebih mudah, terutama di dalam kehidupan bisnis. Lalu, Owl juga menjelaskan agar kamu mempelajari keahlian yang baru, agar kamu bisa menambah pengetahuan kamu. Belajarlah dari orang yang lebih ahli. Bacalah literatur-literatur yang terkait dengan bisnis kamu. Selain itu, jika ada nasihat, jika ada petuah dari orang yang lebih dituakan, dari orang tua kamu, atau dari orang yang lebih ahli, maka dengarkan. Jangan bantah. Dengarkan saja dulu. Tidak perlu merasa lebih pintar. Lalu, alangkah baiknya jika kamu bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia ini. Bacalah pertanda alam, ketahuilah pasar, lihatlah bagaimana trennya, lalu adaptasi, bergeraklah sesuai alur-alur tersebut. Baik, inilah kartu Man yang akan menjelaskan beberapa hal tambahan yang mungkin terjadi. Di antaranya seperti ini. Kamu akan lebih sabar di bulan Desember ini. Kamu akan bisa untuk mendengarkan orang lain. Kamu akan bisa untuk berbicara dengan lembut. Dan kamu juga akan bisa untuk tabah di dalam segala situasi. Selain itu, kamu juga bisa sabar untuk menunggu momen yang tepat untuk beraksi. Man ini juga menjelaskan bahwa meskipun ada badai, meskipun ada kesulitan, namun kamu akan bisa bertahan. Kamu akan bisa survive. Kartu ini juga menggambarkan kamu sedang menunggu pembayaran, kamu sedang menunggu transfer, atau kamu juga sedang menunggu datangnya order. Baik, inilah kartu Mice yang akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin terjadi sebagai penjelasan lainnya. Kurang lebih seperti ini. Cek pembukuan kamu, cek stok kamu, cek tempat usaha kamu. Mungkin ada koruptor, mungkin ada yang maling, mungkin ada yang nyolong. Nah, pelakunya mungkin bisa rekan bisnis kamu, mungkin bisa karyawan kamu, atau mungkin bisa pasangan kamu. Mereka melakukan penggelapan dan penipuan terhadap diri kamu. Nah, jika kamu tidak bertindak, maka mungkin kamu bisa rugi, yang pada akhirnya kamu bisa bangkrut. Kalau kamu bangkrut, kalau kamu rugi, maka kamu akan stres, kamu akan penuh kekhawatiran, dan kamu akan gelisah, yang pada akhirnya kamu malah bisa sakit, bisa bed rest. Nah, oleh karena itu, tidak perlu merasa tidak enak. Jadilah orang yang waspada, jadilah orang yang teliti, periksa semuanya, pertanyakan semuanya, recheck lagi semuanya, agar kamu bisa lebih aman, agar kamu bisa lebih tenang, baik di dalam berbisnis ataupun di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kamu juga harus ingat, kalau ada orang yang datang ingin minjam uang, jangan kasih. Kalau ada orang yang datang menawarkan investasi, tidak usah ikut. Jika ada orang yang menawarkan barang-barang murah, tidak usah beli. Yang jelas, yang penting, dan yang terutama,
Pentingkan dulu diri kamu. Tidak perlu beli apa-apa dulu. Tidak perlu investasi. Tidak perlu ini dan itu. Simpan dulu uangnya. Jaga dulu uangnya. Baik, inilah kartu Coffin yang akan menjelaskan bagaimana kehidupan rezeki ibu rumah tangga. Jadi seperti ini. Akan ada perubahan yang cukup mendasar di dalam kehidupan kamu. Kamu juga mungkin akan memasuki fase transisi dan fase transformasi. Nah, perubahan dan transisi ini mungkin kamu yang tadinya memiliki pasangan, sekarang hidup sendiri. Atau kamu yang tadinya hidup sendiri, menjadi memiliki pasangan. Lalu, di bulan Desember, kamu juga patut berhati-hati agar kamu tidak bangkrut, kecolongan, dan kemalingan. Jaga uang kamu baik-baik. Waspada di dalam segala waktu. Hindarilah untuk mudah percaya kepada orang lain. Jagalah apa yang kamu miliki dengan baik dan seksama. Coffin ini juga menjelaskan ada kemungkinan kamu bisa diomongin di belakang, difitnah, digosipin, dan dijadikan kambing hitam. Nah, jika memang itu terjadi, kamu punya dua pilihan. Kamu diam saja dan biarkan kebenaran terbuka sendiri, atau kamu akan frontal lalu mengonfrontasi semuanya. Pilihan ada di dalam tangan kamu. Selain itu, Coffin ini juga menjelaskan mungkin kamu bisa sakit karena kecapean. Oleh karena itu, jaga kesehatan dengan baik. Makan dengan teratur, makan yang bergizi, dan jangan lupa untuk tidur. Baik, inilah kartu magnifying glass yang akan menceritakan mengenai TKI. Jadi kurang lebih seperti ini. Ketika kamu harus memilih satu di antara dua pilihan, maka lihatlah dengan baik. Pikirkan dengan baik. Pikirkan dalam jangka panjang. Selain itu, tidak perlu tergesa-gesa dan tidak perlu terburu-buru di dalam memilih keputusan itu. Nah, ini mungkin terkait kamu harus memilih tempat kerja, memilih tempat usaha, atau harus memilih apakah pulang ke rumah atau tetap tinggal di sana. Magnifying glass ini juga menggambarkan jika terjadi suatu masalah, maka tidak perlu panik, tidak perlu marah-marah, dan tidak perlu gelisah. Duduk dulu, pikirkan dulu. Cari tahu apa masalah sebenarnya, lalu coba cari solusinya agar bisa diselesaikan. Selain itu, magnifying glass juga menggambarkan bahwa tidak perlu mencari-cari masalah, tidak perlu membesar-besarkan masalah kecil. Jadilah orang yang tenang, jadilah orang yang kalem. Kendalikan diri kamu. Baik, inilah kartu Max yang akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan orang yang mencari kerja. Jadi seperti ini simpelnya. Kamu jika mau dapat kerja, maka berhentilah berkontradiksi. Berhentilah memilah-milih. Jika ada kesempatan yang datang, maka ambil dan manfaatkan. Selain itu, ketika di dalam petualangan pencarian kerja kamu ini, kamu harus membayar seseorang, maka alangkah baiknya jangan kamu bayar. Ada kemungkinan besar dia hanya penipu. Dia tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, hanya bisa berbicara dan memberikan janji palsu. Selain itu, Max ini juga menggambarkan, jadilah orang yang bisa menempatkan diri dengan baik. Jadilah orang yang bisa memakai topeng di waktu dan saat yang tepat. Lalu alangkah baiknya jika kamu bisa menyembunyikan emosi kamu, menyembunyikan maksud kamu, dan menyembunyikan tujuan kamu.
simpan untuk diri sendiri, agar kamu tidak dibohongi dan dimanipulasi oleh orang lain.